Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan antara kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, kembali lagi pada hari ini kita akan melakukan Zoom support ya. Zoom support teknis dan dongkrak usaha. Di mana eh, pada kali ini kita akan coba untuk posting kembali dalam rangka untuk memperkuat ataupun mempermantap Bapak dan Ibu dalam post bagaimana cara ataupun step-step penguploadan ataupun pempostingan produk dalam akun member dongkrak usaha. Dan nanti langsung kita coba daftarkan akun dongkrak usahanya ke dalam Google ya dengan menggunakan Google Search Console. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita coba lagi ataupun kita lakukan lagi praktekan posting produk dengan tujuan untuk ini ya Bapak Ibu untuk mempermantap lagi agar Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara posting yang baik dan benar. Nah, jadi di sini saya cuma mengulangi lagi ya Bapak dan Ibu ya, mengulangi lagi bagaimana cara posting produk dan pastinya kalau Bapak Ibu yang mengikuti kelas dongkrak usaha yang pro itu sudah jauh ya ininya, sudah jauh materinya dan saya hanya mengulangi saja. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk fitur-fitur dan hal-hal yang lain mengenai dongkrak usaha mungkin bisa dengan mentor ini ya Mas Rehan ataupun Pak Putra. Nah, jadi kalau saya hanya untuk mengulangi lagi dan mempermantap, memperkuat lagi bagaimana cara posting produk di dongkrak usaha. Baik, kita coba langsung praktek. Sebelum itu saya share screen dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan ya Bu, Pak, untuk share screen saya. Nah, untuk itu saya login terlebih dahulu. Nah, Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan coba bagaimana cara posting produk kembali ya. Seperti hal-halnya video kita kemarin. Nah, di sini kita harus masuk dulu ke dalam dashboard panel membernya. Nah, kita lihat di sini ada kuotanya ya Bapak dan Ibu ya. Kuotanya ada 5.000 dan kuota yang sudah terpakai itu ada 39 kuota. Nah, kemudian kita langsung ke menu produk. Nah, di mana menu produk ini ada tiga fitur ya. Yang pertama, import file CSV, import produk, dan refresh tabel. Dan untuk fitur import file CSV ini, itu merupakan fitur yang digunakan nantinya apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki yang namanya Maktul. Jadi Maktul itu salah satu tool ya, tool yang dari titik terang kreatif di mana bisa membuat apa namanya postingan produk itu bisa ratusan dalam satu kali upload. Nah, jadi sebelum kita apa namanya memahami bagaimana caranya penggunaan Maktul, itu terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana cara penginputan produk ataupun postingan produk secara manual. Karena dari secara garis besar ketika kita gunakan Maktul itu hampir sama dengan penginputan produk secara manual. Dan kita langsung saja kita klik input produk sini. Nah, jadi seperti biasa ya Bapak Ibu, untuk kategori ini bisa disesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, di mana kalau saya pribadi untuk penggunaan kategori ini bagi Bapak Ibu yang memiliki produk
namun tidak ada di kategorinya, itu bisa disiasati dengan cara kalau Bapak Ibu memiliki produk fisik itu bisa digunakan, kalau tidak ada itu lain-lain saja. Nah, seperti ini ya, menu lain-lain ini. Dan kalaupun yang Bapak Ibu memiliki jasa, namun tidak ada di kategori dongkrak usaha, itu bisa digunakan yang jasa lain-lain. Nah, ini cara kita menyiasati siasati ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak mentang-mentang produk kita itu nggak ada di kategori, itu kita nggak ini, kita nggak mau posting karena kategorinya nggak ada gitu kan. Nah, jadi kita siasati kalau produk Bapak dan Ibu yang nggak ada di dalam kategori itu bisa dipilih dengan dua ini ya, dua kategori ini ya, jasa lain-lain dan eh, kategori lain-lain ini. Nah, dan saya coba untuk posting produk pada kali ini itu tetap dengan kontraktor ya Bapak Ibu ya, jasa kontraktor. Nah, ini ya, jasa kontraktor. Kemudian penawaran. Nah, penawaran ini diusahakan bisa apa? Diusahakan diisi ya. Karena penawaran bisa memperkuat judul postingan kita agar terlihat lebih menarik. Nah, jadi bisa kita tambahkan penawaran. Nah, itu bisa coba ya. Kita buatkan di sini. eh, Oh, berarti kalau kalian bisa yang itu saya coba penawarannya. Ataupun kita ini dulu ya. Itu coba gratis. Misalnya coba kita lihat cek dulu kalau jasa kontraktor. Biasanya dapat ini apa ya, pembuatan lapangan. Ini saya cek dulu. Hmm. Kalau ini biasanya apa ya untuk ininya? Coba lagi yang lain penawarannya. Coba kita buatkan penawaran. Ini ada ya, pasangan garansi. Coba ya gratis. Tambahkan aja gratis survei lokasi ya. Desain dan konsultasi. Nah ini gratis inilah, gratis desain dan konsultasi. Ini kita coba ya untuk jadikan penawaran. Nah ini kita buat gratis desain dan konsultasi. Oke. Nah jadi diusahakan untuk penawaran ini diisi Bapak dan Ibu dengan penawaran yang menarik ya. Kemudian untuk nama dongkrak ataupun nama produk dongkrak usaha kita biasa kita gunakan ini ya Bapak Ibu ya dengan menggunakan Google Suggest. Google Suggest dengan cara kita ketikkan eh, kata kunci utama kita ini jasa kontraktor pembuatan lapangan. Pada kali ini kita coba ini ya, kita cek dulu olahraga apa yang bisa kita gunakan, playground, mini soccer, kita coba ya. Mini soccer. Nah, jadi kemudian di sini kita lihat ya, kata kunci awalnya itunya jasa, kemudian kontraktor pembuatan lapangan ini namanya kata kunci utama ya, kata kunci produk yang kita miliki. Kemudian ini mini soccer. Mini soccer ini pengkerucutan ataupun penambahan atau funneling ya. Jadi lebih ke mana ataupun lebih ke terkerucut itu dengan mini soccer. Nah, jadi
kan banyak tuh jasa pembuatan kontraktor lapangan itu kan banyak jenisnya. Ada yang padel, kemudian ada yang eh, sepak bola, futsal, kemudian dan yang lain ya. Jadi kita lebih ke fokusnya ke mini soccer. Nah, jadi bisa seperti itu Bapak Ibu ya dalam penyusunan kata kuncinya. Ada kata kunci awalan, kemudian kontraktor, pembuatan lapangan itu kata kunci utama. Dan mini soccer ini jatuhnya lebih ke funnelingnya ya. Kita fokusnya mau kemana produknya kita ini. Lebih fokusnya gitu. Kemudian diakhiri dengan kata kunci ini ya, kota. Kota yang mau kita target. Nah, ataupun kita coba di sini, kita lihat ini konstruksi lapangan mini soccer. Nah, ini berarti ini ya, ada jasa kontraktor, ini konstruksi. Coba kita hapus jasanya, pembuatan mini soccer. Terus, jadi hanya dua ini yang jadi Google Suggest berikan. Nah, jadi kita coba, nanti kita tambahkan kotanya ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, dalam penyusunan kata kunci itu saya ulangi lagi. Saya ulangi penyusunan kata kunci. Ada yang nama pertama, ada yang namanya kata kunci awalan. Jadi dua ya. Satu, kemudian dua kata kunci utama. Tiga, for satu atau panelingnya ya. Empat, ya kiri ini kata kota, target. Katanya ekor dua ya kalau di eh apa namanya di fitur-fitur kayak ada kayak di Maktul, kemudian penyusunan di dongkrak usaha apa namanya Merosakato itu dia ini ya dengan ekor dua ini. Nah, jadi untuk kata kunci awalan Bapak dan Ibu itu kita gunakan yang namanya kata kunci traffic. Nah, jadi di awal ini selalu kita sarankan bagi Bapak dan Ibu yang ini ya, yang baru memulai posting dengan dongkrak usaha itu selalu diawali dengan kata kunci traffic yang kata kunci awalannya. Ya, jadi kata kunci traffic itu apa? Ada beberapa ini ya kata kunci. Yang pertama harga, kemudian jual dan ini biaya ya biasanya. Nah ini, kalaupun ada yang lain mungkin penambahnya kayak jasa gitu kan. Tapi itu biasanya tidak ditamakan. Jadi untuk yang biasa kita gunakan ataupun kita sarankan yang pertama harga, jual dan biaya. Nah ini tergantung produknya ya. Kalau produk jasa bisa kita gunakan jual. Dan untuk penyusunan kata kunci ini kita ini kan to the point apa ya? Kita tunjukkan bahwa kita itu memang jualan. Kalau dalam ininya kata kuncinya itu to the point untuk jualan. Jadi kita buatkan langsung kita ini ya ke calon customer itu kita memang postingan kita itu kita buat memang untuk jualan. Nah, jadi kita nggak terlalu banyak basa-basi. Nah, dengan tambahan itu seperti jual, harga ya, dan biaya. Nah, dengan kata kunci traffic tadi. Nah, kemudian dalam penyusunan kata kunci kita gunakan ataupun kita kita ini ya kita buat yang namanya kata kunci long title atau kata kunci panjang. Nah, yang kita gunakan ya Bapak Ibu ya, kita gunakan yang namanya kata kunci panjang.
Nah, jadi untuk kata kunci panjang itu eh, minimal ya minimal ini ada empat yang masih ada ya minimal 5 sampai 6 suku kata. Ini ya, ini minimal ya. Tapi jangan sampai karena saya katakan ini minimal 5 suku kata, itu bisa Bapak dan Ibu buat sampai 10 kata. Nah, itu saya sarankan jangan ya. Karena di sini yang sepengalaman saya, kalau si robot Google menampilkan di pencarian Google ini apa karakter judul ya, karakter huruf yang ada di judul ini kalau nggak salah 64 kalau entah 54 itu. Coba kita minta ChatGPT buatkan ini ya. Berapa? Ya, coba tanyakan dulu. Berapa kata, berapa huruf atau karakter yang bisa ditampilkan oleh Google pada judul postingan produk. Coba kita tanya dulu untuk memastikan ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini katanya ada 55 karakter agar tidak terpotong di hasil pencarian Google. Nah ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi biasanya menampilkan 50 sampai 60 karakter untuk judul postingan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita usahakan eh apa namanya? Untuk ininya hurufnya itu seperti yang dari ini ya. ChatGPT 55 karakter atau huruf. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangan karena saya menyarankan minimal 5 sampai 6 suku kata, nah, Bapak Ibu buatkan sampai 10 kata. Ternyata yang 10 kata itu sudah sampai eh, bisa kita katakan ini ya, kita contohkan misalnya sudah sampai 100 huruf. Nah, itu secara otomatis dia memang kata kunci panjang namun kan ini Bapak Ibu terlalu panjang. Jadi terpotong nantinya. Nah, ini saya sarankan itu diusahakan 6 ya, 6 sampai 8 lah paling panjang suku kata dalam penyusunan kata kunci. Nah, kemudian eh, jangan gunakan kata kunci pendek atau short title. Nah, kata kunci pendek ini biasanya terdiri dari ini ya, 3 sampai 4 suku kata. Kenapa kita sarankan tidak menggunakan kata kunci pendek? Karena ini Bapak dan Ibu, persaingannya akan menjadi tinggi atau dalam ininya eh, red ocean. Persaingannya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi penyusunannya itu diusahakan kita gunakan kata kunci panjang dengan ininya 6 sampai 8 suku kata ya. Saya sarankan. Ataupun kalau di apa namanya di penghitungan huruf ataupun karakternya paling 55 karakter ataupun huruf. Nah, jangan kita gunakan yang kata kunci pendek karena persaingan yang akan kita dapatkan dengan menggunakan kata kunci pendek itu akan menjadi tinggi ataupun yang bisa kita sebut red ocean. Jadi diusahakan Bapak dan Ibu dalam penyusunan kata kunci kita gunakan kata kunci long title. Nah, kemudian kita balik ke sini, ke penyusunan. Setelah kita
memahami apa itu kata kunci traffic, kita sudah tambahkan ya di penyusunan kata kunci kita. Kita lanjut ke kata kunci utama. Nah, ini boleh eh, kita isi dengan kata kunci utama kita ya. Ini coba kata ataupun produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, seperti contohnya obat herbal kalau perlu ya, obat herbal. Kemudian jasa kontraktor, kemudian apa lagi? Yang lainnya ya, misalnya snack box. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang intinya untuk kata kunci utama ini yang berkaitan dengan produk dan jasa yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu mau jualan produk fisik, ya mungkin contohnya parfum ataupun yang lainnya ya, nah, itu bisa kita buatkan saja di sini. Kalau Bapak Ibu punya brand, itu tambahkan saja. Misalnya obat herbal eh, bintang 77. Nah, ini bisa ditambahkan dengan nama brandnya ya kalau untuk produk fisik. Kemudian eh, kita lanjut ke ekor satu nih, ada yang namanya funneling. Nah, ini biasanya ini ya kita buatkan tuh untuk ini ya apa namanya lebih mempertegas lagi judul postingan kita. Misalnya harga terjangkau ataupun murah juga bisa ya murah. Kemudian terbaik, profesional, apalagi murah, terbaik, profesional, harga terjangkau, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu tambahkan sesuai dengan judul postingan kita. Nah, ini kalau seperti eh, tercantumkan jual obat herbal bintang 77 harga terjangkau misalnya ya, ataupun murah. Ataupun bisa jadi kita tambahkan lagi ini untuk saya kalau untuk perlu ya untuk obat herbal untuk asam lambung. Kita bisa tambahkan juga di ekor satunya ini fungsinya ya. Jadi bisa selain dari pelengkap ataupun untuk mempertegas judul postingan kita, kita bisa tambahkan yang namanya fungsi dari produk yang kita miliki seperti asam asam lambung ataupun mah gitu ataupun yang lainnya ya, diabetes. Nah, itu bisa ditambahkan di ekor satu ini. Kemudian diakhiri nanti dengan ekor dua ya. Ekor dua ini kita sarankan diisi dengan kata kunci daerah ataupun kota yang kita targetkan. Itu juga bisa dengan Bapak Ibu isi dengan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan domisili Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya eh, di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek ya, Jabodetabek. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi dengan ini ya. Selain kota, bisa buat kota, kabupaten, kemudian kelurahan, kecamatan. Nah, ini bisa disesuaikan. Bapak Ibu mau mentargetkan produk jasa Ibu itu mau ditampilkan di mana gitu. Nah, kita lanjut. Jadi, dalam penyusunan kata kunci kita tadi ya, kita ambil jasa kontraktor ya. Kita lihat di sini, oh, kita gunakan, nih, kita coba bedah ya. Nah, ini kita buatkan ini aja ya, biaya. Biaya kata kunci awalan, biaya kontraktor pembuatan lapangan. Nah, ini bisa dikatakan ini ya, Bapak dan Ibu ini kata kunci utama. Kemudian biaya ini ya, biaya kata kunci utama. Kemudian ini kata
Kata kunci awalan. Di awalan. Ini kata kunci utama. Ini soker ya. Ini soker. Ini eh soker ini namanya fan ekor satu ya. Fan ekor satu. Ini buatkan ekor dua. Nah, jadi bisa kita tambahkan ya Bapak Ibu seperti ini cara penyusunannya. Dilihat sama-sama. Nah, di kata kunci awalan bisa dengan kata biaya, kemudian harga ya, bisa juga harga eh, harga kontraktor pembuatan lapangan mini soccer di Padang. Nah, ini bisa di ekor satu ini bisa kita tambahkan lagi Bapak dan Ibu. Libatkan profesional. Nah, ini bisa juga ya Bapak Ibu ya kita tambahkan agar lebih mempertegas lagi ataupun membuat menarik lagi judul postingan yang kita miliki. Dan coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Berarti ada 8 suku kata yang bisa kita gunakan. Nah, ini sudah termasuk yang namanya ini long title. Jadi kita usahakan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami sarankan dengan eh, kata kunci long title. Ini kita copy. Oke, nah ini kita copy dulu. Kemudian kita lanjut ke gambar. Setelah kita susun gambar, kata kuncinya, kita buat ataupun kita input gambar ya. Kita input gambar. Nah, di sini. Nah, untuk gambar itu sesuai dengan yang kita sarankan ya Bapak Ibu ya. Untuk dimensionnya itu di bawah 500 kali 500. Jadi maksimal kami sarankan untuk gambar 500 kali 500 atau berukuran square ya, kotak. Dan size file gambarnya itu sekitar maksimal 1 MB. Nah, yang ada di sini ya Bapak Ibu ya, kita cek 1 mega ya. Jadi kalau lebih dia nggak mau tuh, nggak mau ke upload pun ke submit. Jadi disarankan di bawah 1 mega. Nah ini kita coba ini dulu ya, kita edit dulu karena ini kita lihat di sini ini ya apa? Oh, pixelnya itu nih 1080 kali 1080. Nah ini kita coba edit, kita perkecil, kita edit ya. Nah ini kita perkecil dengan resize ya Bapak Ibu ya. Pixel ini kita pilih menu pixel, ini kita buat 500. Nah, seperti ini kita save. Nah, kita cek ya, ini berapa lagi. Nah, jadi dia ada untuk dimensionnya 500 kali 500 pixel dan size-nya itu 102 KB. Nah, kemudian untuk nama file gambarnya itu kita samakan dengan judul postingan kita. Ini biasanya kita gunakan untuk SEO gambar ya Bapak Ibu ya. SEO gambarnya, fitur SEO gambar. Dengan kita cantumkan ataupun kita ubah nama file gambar sesuai dengan judul postingan kita. Ini kita cek ya, kita pilih. Nah, kemudian kita buat lanjut ke ini ya. Untuk harga ini bisa Bapak Ibu sesuaikan mau dicantumkan langsung atau tidak. Itu enggak di ini kan ya, nggak harus ditekankan, harus diisi langsung gitu. Kalau mau Bapak Ibu kosongkan juga nggak masalah. Nah, kemudian kita lanjut ke deskripsi. Deskripsi ini bagi Bapak Ibu yang produk ataupun jasanya sudah ada ini ya, tersendiri deskripsinya, itu tinggal dipaste saja di kolom deskripsi ini. Namun bagi Bapak Ibu yang belum punya deskripsi untuk produk dan jasanya, bisa kita minta bantuan dari ChatGPT ataupun AI yang lainnya. Jadi nggak harus ke ChatGPT ya. Mungkin Bapak Ibu ya sudah terbiasa dengan Gemini ataupun yang ini ya DeepSeek gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan AI yang lain. Nah, cuman lagi disesuaikan dengan ininya ya, apa namanya, promptnya.
Coba dulu kita ambil promnya dulu ya. Jadi saya sudah buatkan prom ini. Nah, kemudian kita copy dulu judulnya ya. Judulnya, hmm, ini kita hapus. Ini untuk promnya nggak harus sama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya prom sendiri juga nggak masalah. Jadi saya nggak terlalu menekankan harus pakai prom dari saya ya. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya prom sendiri ya nggak masalah digunakan prom yang Bapak Ibu punya. Karena mungkin eh, Bapak Ibu sudah menyusun prom tersendiri. Nah, jangan hasil dari prom yang Bapak Ibu miliki itu hasilnya mungkin lebih ini ya, lebih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nggak harus pakai prom dari saya. Mas Adi, Ya, promnya Pak. di copy di chat dong. Oh, baik Pak, baik Pak. Belum promote pula. Nah, ini promnya Bapak Ibu ya. Ini, mohon dimaklumi ini udah promote. Ini aja. Ini promnya ya Bapak Ibu bisa di copy di sini. Kalau sudah ya kita copy. Ini kayaknya sudah selesai nih. Kita copy. eh, sampai sini aja ya. Oke, kita copy, kita ke deskripsi. Nah, ini kita edit lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi dari ChatGPT itu jangan kita langsung copy paste mentah-mentah gitu. Jadi kita harus cek lagi nih. Kita edit lagi. Nah, ini heading satu. Kemudian ini heading 2 ya. Kita coba heading 2. Oke. Ini kita hapus lagi. Kemudian garis-garis ini dihapus ya Bapak Ibu ya. Ini heading satu janganlah. Ini heading 2 aja. Dan untuk biayanya jangan di ini ya. Kalau Bapak Ibu belum punya vendor itu untuk biaya jangan terlalu diinikan dulu, dicantumkan dulu. Jangan biaya lah. Ya, ataupun ya estimasi jangan ya, ya. Nah, ini kata kunci ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita jadikan ini menyelipkan kata kunci. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ya. Oh, ini kembali lagi nih. Kita hapus saja. Oke, ini kita cek lagi heading 2. Ini dihapus. Oke, ini jangan ditambahkan ya. Ataupun harga ini sewa ya, sewa nggak apa-apa. Kemudian ini ada informasi heading satu nih jangan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi diedit lagi. Ini heading 2, ini heading 2.
Dua ya. Kemudian di bagian bawah itu bisa tambahkan jangan lupa COWA. Nah, ini nggak harus di bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ini tambahkan di atas juga nggak masalah. COWA. Ini ya. Oke. Setelah kita selesai mengedit, kita lanjut ke meta keyword. Meta keyword itu ini ya. Kita kita samakan saya dengan judul postingan kita. Ini. Oke. Kemudian untuk meta deskripsi kita minta bantuan ChatGPT kembali. Nah, ini karena apa namanya? Untuk meta deskripsi itu kan dia 165 karakter ya. Kita minta buatkan, tolong buatkan meta deskripsi 160 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas. Ini ya. Ini prompt yang singkatnya Bapak Ibu ya. Kita tunggu, kita tunggu. Nah ini dapatkan layanan kontraktor dengan biaya transparan, kualitas terbaik, pengerjaan cepat, dan konsultasi gratis. Nah, ini kita ambil, kita copy, kita ke sini. Oke, kita lanjut ke nomor, kemudian lanjut ke nomor WhatsApp itu diawali dengan 62 ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke teks WhatsApp. Teks WhatsApp ini biasa kita gunakan yang ini ya, sesuai dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Yang ininya, info, jasa, kontraktor, lapangan, ini, soker. Nah, ini bisa nggak harus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki bahasa tersendiri juga nggak masalah, disesuaikan saja. Kemudian untuk link order di marketplace ini bisa Bapak Ibu buat di sini. Kalau sudah produk Bapak Ibu itu sudah terafiliasi ataupun terdaftar di ini ya di marketplace, baik itu di Tokopedia dan Shopee, itu tinggal diambil linknya saja. Setelah kita ambil linknya, baru kita oh, paste di sini. Nah, contoh ya, kita coba contohkan. Ini link ini ya, Shopee. Kemudian di kolom deskripsinya, Bapak Ibu tambahkan yang namanya skripnya ya. Jadi CWA itu skrip juga, skrip dari titik terang kreatif. Kita tambahkan di ini ya. Jadi CWA itu saat disubmit dia akan berubah menjadi tombol WA. Kemudian ada juga skrip yang untuk memunculkan eh, link order ke ini marketplace-nya. Kalau untuk skripnya itu order Shopee. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi link di Tokopedia, Tokopedia juga order Tokopedia. Nah, seperti ini. Ini tinggal Bapak Ibu ini aja. Oh, sesuaikan link yang sudah diisi atau belum ya. Setelah diisi kita coba submit. Alah, ini kelamaan ini ya. Ini kelamaan kita coba kategori. Nah, ini kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Izin ini dulu. Ini saya coba lagi nih. Paksa kita edit lagi.
Modul 2, tambahkan SEO WA order Shopee. Ini order Shopee ya Bapak Ibu ya. Ini kita isi dengan ini ya, meta keyword. Kemudian untuk meta deskripsi kita cek dari ChatGPT. Ini kita ambil, oke, ini WhatsApp. Faktor lapangan newsletter ya, kita contohkan, kita submit. Nah, kita cek di websitenya Bapak Ibu ya, di websitenya yang ini, yang Dongkrak Bisnis dulu. Kita cek dulu ini, biaya kontraktor pembuatan lapangan mini soccer profesional di Padang. Ini kita cek dulu ya. Nah, ini hasil dari ini ya Bapak Ibu, hasil dari postingan kita. Nah, tadi ini yang ini CWA ya. Kemudian ini link order Shopee-nya. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk yang sudah terdaftar di Shopee, itu tinggal kita klik nanti itu dia akan direct ke eh, link Shopee yang sesuai dengan produk kita ini ya, yang terdaftar ya, seperti ini. Nah, jadi bisa langsung kalau mereka kurang yakin ataupun eh, kurang percaya dengan eh, tombol WA itu bisa kita gunakan ini ya, pihak ketiga seperti Shopee ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita posting ini saya sarankan kita lanjut ke melakukan inspeksi produk agar produk yang kita post ataupun postingan yang kita buat ini bisa masuk ke dalam halaman ini ya, pencarian Google. Dan yang kita daftarkan itu dongkrak bisnis ini ya, subdomainnya ini ya, subdomain dari dongkrak usaha. Jadi untuk dongkrak usaha tersendiri itu nggak perlu kita ini ya, nggak perlu kita posting, maaf kita inspeksi karena nanti secara otomatis itu dia akan terinspeksi dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia secara otomatis untuk dongkrak usaha ini nggak perlu kita inspeksi karena dia sudah pun bisa secara otomatis akan dirayapi oleh robot Google. Nah, yang kita daftarkan itu yang dongkrak bisnis ini. Terkadang kan ada juga yang dongkrakbisnis.com ya. Eh, ini kita coba dongkrakbisnis.com. Nah, ini dia nanti akan muncul di sini ya, Pak Ibu ya. Cuman kan ini enggak ini ya. Biasanya tuh ada dua ya, ada yang dongkrak usaha terindeks, kemudian di dongkrak bisnis juga terindeks dia. Nah, ini yang kita untuk kita lakukan inspeksi yang subdomain yang dongkrak bisnis ini. Caranya kita masuk ke ini ya, IGSC. Kita coba dulu, lupa saya kemarin. Kita ke IGSC ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini caranya diketikkan di Google GSC paling simpelnya. Kemudian kita klik yang Google Search Console seperti ini ya. Kemudian kita mulai sekarang, kita klik mulai sekarang. Oke. Nah, kalau yang baru ini biasanya dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih tambahkan properti. Nah, kita pilih yang awalan URL ini. Nah, di sini kita cantumkan judul maaf nama domain subdomain ya, subdomain dari produk dongkrak usaha. Seperti ini subdomainnya kita copy.
paste copy di sini, kemudian kita lanjut. Oke ya. Kemudian kita pilih yang bukan yang file ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang tag HTML. Ini kita copy, kemudian kita salin, klik salin, kita ke sini, kita ke meta tag. Meta tag ini kita paste di sini. Keduanya ya Bapak Ibu ya. Dan kita coba. Oh, ini coba satu. Cuma di ini ya, Google Verification-nya ya. Kita coba submit. Oke. Setelah kita submit di situ, di panel member kita klik verifikasi. Ini gagal ya Bapak Ibu ya. Karena ini nggak kita copy nih. Berarti harus kedua-duanya nih. Ini kita copy, kita inputnya. Seperti ini ya. Di dua kolom Google verifikasi dan juga Google Verification to Domain. Domain ini ya, dongkrak bisnis. Nah, tadi ini kita coba lagi. Ini masih sama kan ininya. Oke, sama ya. Masih sama. Ini kita verifikasi. Nah, baru dia bisa ini ya, berhasil ya untuk verifikasi yang tag HTML ini. Kita lanjut ke buka properti. Nah, jadi Bapak Ibu untuk apa namanya kode verifikasi tadi diisi di dua kolom ini ya, di Google verifikasi dengan Google Verification untuk domain dongkrak usaha. Bedanya apa? Kalau yang ini Google Verification ini kalau nggak salah untuk domain mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin domain sendiri ataupun domain mandiri di dongkrak usaha bisa ya. Nah, jadi diisi di sini. Kemudian ini Google Verification untuk domain dongkrak bisnis yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang ini. Nah, jadi kita lanjut sini. Nah, ini sudah terdaftar ya, kontraktor dongkrakbisnis.com. Nah, ini kemudian kita lanjut ke postingan ini, kita copy linknya. Kita copy linknya, baru kita paste di sini. Ataupun di menu ini ada namanya inspeksi URL. Nah, kita paste di sini. Kita enter. Ini kita pilih uji URL aktif. Kemudian untuk di inspeksi ini dia butuh kuota ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menentukan untuk kuotanya itu kita dapat sehari berapa. Apalagi di dongkrak usaha ini karena kita usernya banyak ya. User dengan akunnya itu banyak. Jadi kita harus gercep juga melakukan inspeksi ini. Ini mudah-mudahan bisa ya. Nggak langsung habis kuota. Nah, ini setelah kita uji URL aktif, kita klik minta pengindekan. Nah, jadi kalau dia berwarna hijau seperti ini tandanya URL yang kita input tadi itu sedang dalam antrian untuk direpi oleh robot Google. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita tunggu saja. Biasanya kalau untuk dongkrak usaha itu nggak lama ya, seperti BSP itu. Yang pengalaman saya, kalau untuk dongkrak usaha itu cepat. Kalau dongkrak bisnis itu paling lama. Biasanya kalau kita inspeksi pagi itu malamnya udah terindeks di pencarian Google. Nah, tinggal lagi nanti persaingan dari kota kunci kita itu tinggi atau rendah. Nah, itu tergantung ya. Kalau yang pejuannya, cuman kalau untuk terindeks itu biasanya cepat untuk dongkrak usaha ini. Nah, jadi bisa Bapak Ibu praktekkan. Jadi setelah kita selesai posting, itu disarankan untuk langsung kita inspeksi agar ini ya karena kita diberikan kuota untuk inspeksi ini jadi untuk ininya untuk mensiasatinya kita langsung saja setelah kita posting langsung kita inspeksi ke Google Search Console ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Jadi ada kuota di inspeksi ini. Kita nggak tahu berapa banyak. Yang pengalaman saya itu, saya pernah satu kali posting itu dapat ini ya, hanya satu kali posting saja, satu kali inspeksi. Nah, untuk inspeksi berikut link kedua ataupun link berikutnya itu saya sudah ke ini, sudah terlampaui gitu. Nah, sudah saya coba saya tunggu beberapa menit, masih sama. Nah, itu terpaksa saya tunggu lagi ataupun saya lakukan inspeksinya itu esok hari. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di inspeksi ini nggak bisa kita tentukan ya kuotanya dapat berapa, cuman kita untuk lebih bagusnya itu kita langsung setelah kita posting baru langsung kita inspeksi ke GST-nya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan saya tadi, mulai dari cara posting sampai penginspeksian posting produk kita, ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab, bisa langsung open mic ataupun raise hand, dan juga bisa dicantumkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kata kunci traffic hanya 4 ya Mas. Yang ini yang sepengetahuan saya ada se, ada ini juga Pak. Ada banyak sebenarnya Pak. Cuman yang paling ini ya, yang paling dasarnya itu yang tadi yang 4 itu Pak. Karena yang kalau Bapak biasanya Pak Putra tuh banyak tuh kata kunci ini yang di Zoom Zoom subuh itu ya, di SEO subuh itu biasanya banyak Pak Putra sampaikan. Tapi untuk kata kunci traffic yang biasa digunakan ini harga, jual, biaya, dan jasa. Nah ini tergantung ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari produk yang mau kita estimasi. Mas Dede, tolong kata kunci di share di kolom chat. Kata kunci yang mana nih Pak? Pernah lihat Mojo? Mas ada link untuk dilihat nanti karena saya ada. Nanti untuk Itu video Mas Dede, dia Pak. yang itu yang diketik itu, maksudnya di-share ke chat gitu. Yang ini ya Pak. Ya, itu semua itu. Baik Pak. Cuman kalau di kolom chat dia nggak beraturan Pak, nggak apa-apa ya. Ya. Sama link link YouTube-nya, Mas. Di Link mana YouTube, ya? link YouTube nanti Pak, nanti setelah saya upload itu Pak. Oke, oke, ya, Ya, ya. nggak bisa langsung di sini. Ini kan saya nggak live Pak. Kalau live mungkin bisa langsung di ini kan. Nah, untuk linknya nanti di ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini ke sudah mengetahui YouTube-nya Pak ini Mas Rehan. Nah, itu biasanya saya upload di YouTube Mas Rehan. Ada lagi Pak Bu yang mau tanyakan mengenai ini cara postingnya, kemudian cara inspeksinya, silakan. Ataupun yang ada yang belum dipahami bisa disampaikan. Untuk ini ya Bapak Ibu silakan. Ataupun kalau masih ragu bisa diketikkan di kolom chat agar lebih ini ya, agar lebih memahami. Kita sama-sama kalau apalagi Bapak Ibu yang sudah ikut ini ya, apa namanya, dongkrak usaha profesional. Nah, itu kan sepengetahuan saya kan lebih jauh lagi cara pemahamannya. Itu biasa kalau nggak salah Pak bisa juga pakai landing page ya. Nah, ini kalau yang ini Zoom-Zoom seperti ini hanya teknisnya saja Bapak Ibu, teknis-teknis dasar, cara postingan, cara inspeksi. Nah, itu eh, saya yang ini ya bahas Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak apa-apa, silakan di ini aja Bapak Ibu, tanyakan. Yang bingungnya yang mana? Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, promnya sudah ada ya. Prom untuk deskripsinya sudah saya cantumkan. Berarti yang infeksi, Mas Dede, yang aku belum jelas. Ya Pak, Tapi nanti mau lihat YouTube-nya aja deh. yang inspeksinya di mana yang belum jelas Pak?
Tadi awal mulai inspeksi tadi. Oh, awal mulainya gini aja Pak, diketik aja di kolom chat itu, kolom ini, kolom pencarian Google namanya GSC Pak. Ya, ya. Nah, nanti muncul nih Google Search Console. Nah, pilih aja yang paling atas nih Pak. Ya, Nah, tahu. Nanti di itunya aja, di ya ya, YouTube-nya aja. ya Pak. Nah, jadi nanti diambil yang ini ya, tag HTML, misalkan lagi Pak. Jangan jangan yang ini ya, jangan yang file HTML. Nah, jadi yang diambil nanti yang ini Bapak Ibu ya, untuk inspeksi itu yang subdomain, subdomain yang dari dongkrak bisnis ini. Ini ada nih ya, biasanya kan ada tuh dongkrak bisnis, contohnya ya kita coba ya. Oh, jasa pembuatan lapangan padel di Padang. Nah, kemarin kalau nggak salah ada yang dongkrak bisnis nih. Nah, ini kita lihat ya, ini domainnya dongkrakbisnis.com. Nah, jadi untuk ini nggak perlu kita inspeksi Bapak Ibu. Dongkrak usaha itu sama dongkrak bisnis ya nggak perlu kita lakukan inspeksi. Ini nggak ada dongkrak usahanya ya. Yang ada berarti dongkrak bisnisnya. Nah, seperti ini dia kan ini masih domainnya dongkrakbisnis.com. Cuma di bawah ini kan subdomainnya nih. Subdomainnya kontraktor olahraga dongkrakbisnis.com. Nah, ini kontraktor olahraga Indonesia berarti ini kayaknya WSP ya. Ini WSP kalau nggak salah aku coba ini ya WSP ya. WSP ini postingan kita. Kemudian ini kontraktor padel Akasa Group. Nah, ini masih si subdomain ya. Subdomain juga. Nah, ini baru dongkrak bisnisnya seperti ini. Nah, jadi ini eh, kalau biasanya yang cepat terindeks itu yang ini ya Bapak Ibu ya, dongkrak bisnis dengan dongkrak usaha. Karena kita nggak perlu inspeksi dan kita dan ini hanya menunggu si robot Google merayapi. Berbeda dengan kontraktor olahraga dongkrakbisnis.com ini perlu kita inspeksi. Inspeksi ke ini ya, postingan produk. Ke inspeksi ke GSC maksud saya. Nah, jadi kemudian untuk di dongkrak bisnis ini, kalau produk Bapak Ibu sudah banyak, mungkin postingannya udah ribuan ya, ribuan, itu pengalaman saya dia akan secara otomatis juga itu terayapi. Karena apa ya? Karena si robot Google udah menganggap uh, subdomain kita itu bagus Bapak Ibu. Jadi robot Google akan terus datang ya, berkunjung ke dalam website kita ini. Jadi eh, kalau memang kita terjadi yang namanya limit kuota, itu kita langsung saja untuk posting berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita posting kemudian kita inspeksi. Nah, di inspeksi ini kita terkendala di kuotanya ataupun limit ya, kuota terbatas. Kemudian kita lanjut aja kita untuk posting karena biasanya itu akan terindeks, cuman nggak langsung cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, berbeda kalau kita dengan inspeksi itu biasanya kalau kita inspeksi pagi itu malam udah terindeks. Kalau yang tidak kita inspeksi itu butuh 1 kali 24 jam untuk yang di dongkrak usaha ini. Karena di dongkrak usaha ini dia ini Bapak Ibu, kenapa nggak harus diinspeksi? Yang sepengalaman saya itu dongkrak usaha ini kan dia eh, terupdate, selalu terupdate ya. Karena kan kita banyak user nih Bapak Ibu dan banyak user itu kan akan selalu terus posting. Nah, kemudian postingan kita ini kan terus akan berubah-berubah. Nah, jadi itu akan dinilai robot Google ini apa namanya? Dinamis ya, akan selalu berubah-berubah, terjadi pengupdatean. Nah, itu di mata Google pasti akan lebih bagus ya dibanding website yang hanya eh, apa namanya? Tidak selalu terupdate gitu. Sementara untuk di dongkrak usaha ini kan dia postingan produk itu kan akan selalu berubah-ubah.
ada postingan baru terus yang masuk gitu kan. Nah, jadi mungkin dari situ segi robot Google-nya melihat karena website kita ataupun website dongkrak usaha ini kan dia akan selalu berubah-berubah nih dan akan dinamis ya lebih ininya. Nah, harga karoseri tangki vakum. Nah, ini nggak pakai kotanya kah, Pak? Pak Imam nggak pakai kota atau gimana ini? Nah, ini kalau boleh saya sarankan ditambahkan nama kotanya, Pak. Kan kecuali Bapak bisa melayani ya jasa pembuatan karoseri truk terbaik ini apa karoseri truk ini se-Indonesia. Nah, yang sepengetahuan saya untuk karoseri itu kan dia ini Pak, apa namanya stay ya. Persaingannya berapa nih? 31.500. Nah, lumayan nih Pak untuk ininya persaingannya bisa muncul di ini ya. Cuman kalau saya boleh sarankan ditambahkan nama kotanya agar lebih tertarget ya. Kalau Bapak mungkin kalau Bapak memiliki jasa yang bisa melayani seluruh daerah ataupun punya cabang ataupun punya rekanan ya, punya rekanan atau mitra di seluruh daerah di Indonesia nggak lebih bagus lagi gitu kan. Kalau boleh saya sarankan. Misalnya di Medan misalnya ini Medan. Nah, ini kan muncul juga nih Pak. Nah, ini bagus lebih bagus seperti ini nih. Ini karoseri, tangki. Nah, ini mungkin nih WSP juga dongkrak dongkrak usaha, dongkrak bisnis, dongkrak usaha. Ini ini juga ya, My ID, My ID, Ngekrek bisnis. Nah, ini udah bisa seperti ini Bapak, apa namanya ini kayaknya udah ini ya, apa namanya? Kepung pasar nih. Kepung pasar nih Bapak ini. Ini kalau setahu saya ini udah harus dapatnya harus dapat apa udah harus dapat lead ya dari seperti ini postingannya. Ini harusnya udah dapat lead ini. Sepengalaman saya ya. Ini udah bisa dikatakan udah kepung pasar nih. Tinggal lagi rezekinya ya Pak. Mudah-mudahan eh, udah ada yang closing nih. Kalau seperti ini. Dari 10 ini, 10 postingan, satu, dua, ah, misalnya ada ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Berarti ada 8 postingan yang Bapak punya punya ini ya, yang Bapak kuasai ya. Jadi dua postingan yang ini, yang di luar punya Bapak. Nah ini harusnya udah dapat lead, udah banyak leadnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini udah bisa buka ini Pak, buka kelas Pak. Coba buka kelas Pak. Ataupun jasa posting lah minimal kalau seperti ini. Ini My ID, set ladder, karoseri tangki. Ini PKP Kak Pak? Apa ini? Seri. Nah, bagus apa ya? Ini sudah teraplikasikan ilmu SEO-nya. Ini udah bisa dikatakan sudah bisa jadi inilah. Jadi guru ini Bapak Ibu. Jadi guru apa namanya? Guru digital gitu. Ini sudah bisa daftar nih Pak. Silakan Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai cara postingan. Ini sudah di copy ya Bapak Ibu promnya, kemudian penyusunan kata kunci bisa di copy Bapak Ibu sebelum kita tutup ya, tutup pertemuan kita. Jadi sudah kita lakukan ini ya pempostingan produk di Dongkrak Usaha,
dan sudah kita lakukan penginspeksian postingan produk ke dalam Google Search Console. Nah, ini bisa dilihat nanti di rekaman gimana step by stepnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu baru bagi Bapak Ibu sekalian, dan bisa menjadi referensi untuk pengoptimasian website dongkrak usaha, dan pastinya mudah-mudahan kita berharap bisa mendatangkan cuan yang banyak dan pastinya berkah bagi kita Amin, semuanya. amin, amin, amin. Saya akhiri Bapak Ibu, saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa link YouTube-nya Mas Dede. Iya Pak, nanti ini Pak, kalau Bapak ininya apa? Oh, di YouTube-nya Mas Rehan, Rehan Baun kalau nggak salah ininya Pak, nama YouTube-nya. Atau nanti saya share aja di ini di grup ini ya. Kalau saya ininya grupnya yang ini Pak, yang ada yang saya join ya. Di Jadi Dongkrak Usaha Profesional. Nah, paling di situ saya bisa share. Kalau bagi Bapak Ibu yang nggak ada di grup, itu bisa lihat di YouTube-nya Mas Rehan. Nama ininya kalau nggak salah, Rehan Baon kalau nggak salah. Ya, Rehan Baon ya. Rehan ini, KY. Nah ini Pak, Bu, ini di copy aja nanti ininya. Nah, itu nama channel YouTube-nya Mas Rehan. Nah, itu saya yang terakhir yang kemarin itu terupload di situ juga. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat ya, ataupun Bapak Ibu simak videonya Rehan dari Baon ini ya. ya, bisa Bapak Ibu simak video yang kemarin juga di situ, dan hari ini insya Allah saya upload juga di sana. Jadi Bapak Ibu saya pamit undur diri ya Bapak Ibu ya, izin live.